Selamat siang semuanya. Apa kabar Pekanbaru? Kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi, perkenalkan, nama saya Christopher, ya. Jadi, saya berasal dari Selat Panjang, Bapak Ibu. Jadi tadi diingatin oleh Pak Andi, ya. Jadi tadi saya cek, rupanya duduk barisan paling depan, ada 4 Pegasus berasal dari Selat Panjang, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini juga saya sangat berterima kasih kepada Riway Internasional, ya, karena telah memberikan saya satu kesempatan untuk bisa berdiri di atas panggung ini, Bapak Ibu. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin terima kasih kepada Riway Internasional dan juga tidak lupa seorang leader. Ya, saya melihat beliau sangat luar biasa sekali. Pengorbanan beliau untuk kita di Indonesia jujur saja tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kenapa? Tadi saya dengar Pak Doan cerita, saya masih ingat. 3 bulan yang lalu, waktu anaknya baru lahir, ya, besoknya beliau langsung terbang ke Indonesia, Bapak Ibu. Kira-kira leader seperti ini bagaimana? Luar biasa tidak? Bagi Anda luar biasa, Bapak Ibu. Gimana kalau Anda adalah anaknya? Apa yang Anda pikirkan? Bapak saya kurang ajar. Setuju tidak? Kalau Anda adalah istrinya bagaimana Bapak Ibu? Benar nggak? Jadi jujur saja, kenapa hari ini beliau mau melakukan seperti ini? Karena beliau menganggap kita bukan cuma distributor saja Bapak Ibu. Beliau menganggap kita juga sebagai keluarganya beliau. Setuju tidak? Jadi orang ini adalah General Manager Riway Indonesia, Mr. MK Wong. Terima kasih Pak MK. Dan tidak lupa juga, saya harus berterima kasih kepada seluruh staf Riway Internasional yang telah mempersiapkan acara kita hari ini. Mungkin dari pagi-pagi, dari subuh, mereka sudah siapkan sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, jadi pada kesempatan ini juga saya ingin pinjam tepuk tangan hadirin untuk semua staf dari Riway Internasional. Jadi, saya adalah pembicara ketiga, benar nggak? Masih ingat nggak pembicara pertama tadi, Pak Doan? Apa yang Pak Doan sharing tadi? 3 rahasia. Jadi saya mikir terus Bapak Ibu, sebenarnya rahasia itu boleh kita sharing nggak sih? Kalau kita sharing, berarti jadi apa? Rahasia umum, benar nggak? Jadi, terus ada yang kedua tadi, Pak Andi. Ya, Pak Andi, topiknya apa tadi? 4 kriteria, benar nggak? Kira-kira sharing dari mereka bagus tidak Bapak Ibu? Kalau bagus, boleh nggak kita kasih aplaus untuk Pak Doan dan Pak Andi? Tapi jujur saja Bapak Ibu, sebagus apapun yang mereka sharing, tanpa mempunyai pemikiran atau mindset yang benar, itu tak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi topik saya hari ini adalah 2 mindset. Ya. Jadi menurut saya ini yang paling penting Bapak Ibu. Sama halnya dengan hari ini kenapa kita mau sukses? Itu penting tidak Bapak Ibu? Sangat penting Bapak Ibu. Kalau Anda tidak tahu kenapa Anda mau sukses. Contohnya hari ini kalau Anda tidak tahu kenapa hari ini Anda mau datang ke SK Koe. Anda dikasih tahu jalan bagaimana sampai ke sini. Ada gunanya tidak? Anda tidak akan datang Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu, saya juga tahu hari ini adalah hari Jumat. Mungkin ada beberapa orang yang tidak masuk kerja, datang ke sini. Mungkin ada yang harusnya hari ini menjemput anak, tidak jemput anak. Datang ke sini untuk apa? Untuk belajar, benar nggak? Jadi kalau memang tujuan kita datang ke sini untuk belajar, boleh nggak kita lebih fokus? Boleh nggak untuk sampai jam 5 nanti kita jangan main handphone, boleh nggak? Karena saya sangat berharap Bapak Ibu, Anda sudah meluangkan waktu Anda yang begitu berharga untuk datang ke sini untuk belajar. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu untuk dibawa pulang nanti Bapak Ibu. Karena jangan menyia-nyiakan waktu kita Bapak Ibu. Sebenarnya yang kita sia-siakan itu bukan cuma waktu. Yang kita sia-siakan itu adalah nyawa kita Bapak Ibu. Kenapa saya bilang itu nyawa? Karena kalau di saat kita sudah tidak ada, waktu masih ada tidak? Masih ada, benar nggak? Jadi kita jangan sia-siakan nyawa kita. Bisa?
Jadi setelah kita tahu kenapa kita mau sukses, setelah kita mempunyai alasannya, kita harus mempunyai mindset yang benar. Kira-kira harus mindset seperti apa yang kita punya Bapak Ibu? Mungkin ada yang bilang, mindset nggak usah pikirin gimana lah. Yang penting saya datang ke Riway, saya bisa jual banyak-banyak, kita sudah sukses. Benar atau tidak? Salah Bapak Ibu. Mungkin ada yang bilang, jual banyak sudah sukses. Menurut saya, tidak Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan saya bilang jualan tidak penting Bapak Ibu. Jualan tetap penting. Tapi itu bukan hal yang paling penting Bapak Ibu. Ya, kita lihat banyak sekali leader-leader tinggi yang ada di Riway. Seperti Pak Hasim, Pak Effendi yang barisan duduk depan ini. Apa yang mereka akan lakukan setiap hari Bapak Ibu? Apapun mereka lakukan, kecuali jualan Bapak Ibu. Jadi, menurut saya, kalau Anda bisa mensponsori atau bisa mencari 20-30 orang partner saja, menurut saya Anda sudah layak menjadi Pegasus Bapak Ibu. Jadi, tidak perlu kita jual banyak-banyak Bapak Ibu. Karena tidak perlu jual sampai 1.000 orang, 2.000 orang, tidak perlu Bapak Ibu. Ya, jadi pemikiran seperti apa yang harus kita punya? Jadi yang harus kita punya adalah yang pertama, berpikir jangka panjang Bapak Ibu. Kira-kira sepanjang apa? Sepanjang Jalan Sudirman? Jadi kita harus mempunyai pemikiran jangka panjang. Kenapa kita harus mempunyai pemikiran jangka panjang? Karena kalau kita tidak mempunyai pemikiran jangka panjang, jujur saja, kita ketemu sedikit masalah saja, kita pasti sudah bilang, Riway, bisnis ini tak cocok sama saya. Kita keluar mungkin cari orang, 1-2 orang saja. 2 orang tak mau beli, kita bilang, Riway ini tak boleh kerjalah, susah. Saya cari orang, tak ada yang mau. Karena kenapa saya bilang seperti ini Bapak Ibu? Karena dulu saya orang seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya masih ingat 4 tahun yang lalu. Pertama kali waktu itu saya dijelasin, di prospek oleh Pak Hasim. Ya. Jadi saat itu, setelah saya join, saya coba awalnya saya jujur saya tidak ada niat sama sekali mau menjalankan. Karena setiap kali mereka datang, ajak saya terus. Suruh saya cari orang. Dan terakhir saya pun, oke lah, saya coba jalankan. Tahu nggak gimana saya ajak orang? Saya cuma telepon teman saya, 2 orang. Saya cuma tanya, bro, kamu pernah dengar nggak petir ini? Terus saya cuma bilang, ini harganya sangat murah sekali. 36 juta saja saya bilang. Waktu itu 36 juta. Kira-kira dengan cara ajak saya seperti itu, ada yang mau beli tidak Bapak Ibu? Tidak ada yang mau beli Bapak Ibu. Dan saat itu saya langsung bilang sama Pak Hasim, ini bisnis tak boleh jalan lah. Saya cari banyak orang, tak ada satupun yang mau beli. Padahal saya cuma cari 2 orang Bapak Ibu. Jadi saat itu saya bilang, ini bisnis tidak cocok sama saya. Karena biasanya kita telepon orang pasti mau ambil punya. Ini saya telepon 2 orang, tak ada yang mau ambil. Karena waktu itu pemikiran saya pendek Bapak Ibu. Saya tidak mikir panjang 2-3 tahun kemudian. Tapi untungnya saat itu, ya. Waktu itu Pak Hasim, dia sangat sabar ya. Setiap hari datang ke sini ngajak saya dan pelan-pelan otak saya dicuci Bapak Ibu. Mungkin ada yang bilang, ini Riway bahaya ya. Otak kita dicuci, bahaya sekali. Bahaya nggak Bapak Ibu? Bahaya benar nggak? Tapi hari ini kalau misalkan otak kita dicuci, kita bisa bawa mobil Mercedes-Benz, boleh tidak? Boleh benar nggak? Terus setelah otak kita dicuci, kita berani mau membangun sebuah rumah mewah. Kira-kira boleh nggak? Kalau boleh, jujur saja, saya mau Bapak Ibu, otak saya setiap hari dicuci Bapak Ibu. Setuju tidak? Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada leader saya, tim Elite Pegasus 4, Mr. Hasim, karena selama 4 tahun ini, beliau yang selalu membantu saya. Jujur saja, kalau tidak ada beliau, saya hari ini tidak mungkin bisa menjadi tim Elite Pegasus. Dan saya hari ini juga tidak mungkin bisa berdiri di atas panggung ini. Terima kasih Pak Hasim. Jadi waktu itu pelan-pelan
saya dicuci, dan akhirnya Pak Asim mengatakan kepada saya, coba kamu pakai waktu minimal 3 tahun. Ya. Coba 3 tahun. Setelah 3 tahun, kalau memang kamu tidak ada hasil, kamu baru nggak usah ngejalanin bisnis ini. Dan waktu itu saya pikir, oke lah, nggak ada salahnya saya coba 3 tahun. Dan memang benar Bapak Ibu, waktu itu saya coba lebih kurang 2 tahun, saya sudah menjadi tim elit Papo. Setahun kemudian, saya sudah menjadi tim elit Pegasus. Ya. Jadi, kenapa kita harus memakai waktu 3 tahun? Ya. Karena bagaimanapun, ini adalah bisnis baru Bapak Ibu. Ya. Mungkin Anda ada yang mengatakan kepada saya dulu juga Raja MLM, saya dulu juga sering jalankan MLM. Atau mungkin ada yang bilang, dulunya saya adalah sales hebat, atau apapun Anda, atau Anda adalah seorang bos, atau direktur, atau apapun Anda. Percayalah Bapak Ibu, gimana pun ini adalah sebuah bisnis baru. Jadi kita tidak boleh memakai cara lama kita Bapak Ibu. Ya. Jadi karena ini adalah bisnis baru, kita harus datang ke sini, belajar dulu Bapak Ibu. Belajar tentang keadaan yang di dalam perusahaan ini. Ya. Jadi dengan suasana dan yang penting kita harus kosongkan gelas kita. Kosongkan pikiran kita untuk belajar. Sampai di sini bisa dipahami? Saya. Terus, jangan menggunakan budaya dan pola usaha lama Anda untuk menjalankan bisnis ini. Yang artinya jangan memakai cara lama Anda di usaha Anda atau kerja Anda untuk memakai di Riway ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena jujur saja, kalau memang cara Anda bisa membuat Anda sukses, jujur saja, Anda di usaha Anda sudah sangat sukses Bapak Ibu. Setuju tidak? Dan gimana pun ini adalah sebuah bisnis baru. Kita harus belajar dulu, ikuti apa yang diajarkan oleh leader kita Bapak Ibu. Ya, jadi leader kita ajarin kita seperti gimana caranya, kita ikutin saja. Dan kita berikan kesempatan ke diri kita untuk belajar melakukannya. Bisa nggak Bapak Ibu? Oke? Nah, terus yang kedua, 100% duplikasi. Tahu nggak apa artinya 100% duplikasi? 100% duplikasi adalah 100% duplikasi. Jadi, ada yang bilang, saya mau duplikasi 99% saja, boleh nggak? Tetap saya bilang tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda cuma duplikasi 99%, 1% Anda tidak duplikasi. Di saat setahun kemudian, tim Anda ada 100 orang. Berarti orang ke 101 tadi, dia akan hilang semua Bapak Ibu. Karena satu orang kurang 1%, satu orang kurang 1%, dia akan berubah. Sampai ke 100, orang ke 101, dia akan hilang semua Bapak Ibu. Jadi 100% duplikasi harus 100% duplikasi. Ya. Jadi contohnya apa yang leader kita ajarkan. Kenapa kita hari ini harus duplikasi? Ya, kita lihat. Hari ini banyak sekali pabrik, contohnya kayak furniture. Dia membuat kursi, contoh kursi hari ini. Mungkin nggak dia bikin beda-beda, Bapak Ibu? Tidak mungkin. Dia pasti bikin semuanya sama. Benar nggak? Supaya dia bisa lebih cepat. Dan hari ini tujuan kita, tujuan perusahaan, dia mengajarkan kita duplikasi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu kita mencapai kesuksesan supaya lebih cepat Bapak Ibu. Ya, karena salah satu contoh kita lihat, mungkin Indomaret atau Alfamart kita lihat. Mereka juga pakai cara duplikasi Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam, rata-rata penataan barang itu rata-rata hampir sama semua. Benar nggak? Karena mereka sudah pikirkan semuanya itu. Jadi penataan mereka juga bikin sama. Sama seperti KFC sama McDonald. Mereka juga duplikasi sistemnya Bapak Ibu. Jadi logo apa semuanya mereka juga bikin sama. Dan hari ini yang kita duplikasi di sini adalah leader Bapak Ibu. Ya. Terus apa yang diajarkan lakukan dengan baik agar semua dapat melakukan dengan mudah dan mendapatkan hasil yang baik Bapak Ibu. Contohnya seperti kalau leader kita mengajarkan kita untuk OPP. Tahu nggak OPP Bapak Ibu?
Tahu nggak? Yang tahu cuma depan aja kayaknya. Jadi OPP itu adalah sejenis makanan, ya. Nggak bercanda Bapak Ibu. Jadi OPP itu adalah presentasi tentang produk kita Bapak Ibu. Jadi hari ini kita menjalankan Riway, kita menjual produk kita adalah Putih, benar nggak? Kalau kita menjual sebuah produk dan kita tidak pandai mempresentasikannya, kira-kira orang itu tak beli, wajar tidak? Wajar, benar nggak? Karena produk saja kita tidak pandai menjelasinya. Contohnya dulunya kalau misalkan saya di bidang handphone Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan saya jual lebih murah, ya, toko sebelah jual lebih mahal. Walaupun saya jual lebih murah, tapi saya tidak tahu sama sekali fitur yang apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Terus orang sebelah dia tahu semua. Kira-kira Anda adalah customer, Anda akan beli sama siapa Bapak Ibu? Anda akan beli sama sebelah. Karena kita harus pandai menjelasin semuanya Bapak Ibu. Begitu halnya juga sama dengan Putih ini Bapak Ibu. Dengan produk kita ini, Anda harus pandai presentasi tentang produk kita. Dan apa yang diajarkan oleh leader kita, cara OPP seperti ini, kita ikuti sebisa mungkin, kita sama semua Bapak Ibu. Jangan kita rubah sedikit. Terus kita ajarin ke bawah, orang bawah rubah sedikit lagi. Sampai orang ke-10, dia rubah. Berarti orang ke-11, dia masuk, dia akan bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu dia masuk, dia bingung. Mau belajar presentasi produk saja, dia harus belajar 10 macam. Benar nggak? Karena leadernya ada 10 orang. Kira-kira dia mau ikut yang siapa? Sebelah susah, benar nggak? Jadi kalau mau belajar 10 orang, harus pakai waktu lagi. Setuju nggak? Jadi makanya apa yang diajarkan kita harus lakukan dengan baik, ikuti saja Bapak Ibu. Ya. Terus lakukan dengan komitmen dan tanggung jawab yang penuh Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting juga. Apapun yang kita lakukan atau apapun yang sudah kita janjikan, kita harus tepati Bapak Ibu. Ya. Setelah kita komit, karena kita sudah komit sama, contohnya kita sudah komit sama seseorang atau calon kita atau member kita, kita harus tepati semuanya Bapak Ibu. Karena itulah tanggung jawab kita. Jangan hari ini calon kita sebelum join, semua kita bilang oke, boleh. Setelah dia join, semua tak boleh. Pernah nggak ketemu seperti itu Bapak Ibu? Pernah, itu yang jawab paling besar. Jadi jangan, enak nggak kalau punya leader yang seperti itu? Tidak enak, benar nggak? Kalau tidak enak, kita jangan jadi leader yang seperti itu. Bisa nggak? Jadi, apapun yang kita komitmen tadi, sebelum masuk kita sudah bilang oke. Jangan sebelum masuk kita bilang semua oke, setelah masuk semua tak boleh. Sebelum masuk kita bilang, wah ini masuk kita pasti sukses apa segala macam. Setelah masuk kita bilang, ini tak pakailah, itu sampah itu. Jangan sampai seperti itu yang terjadi. Bisa nggak? Saya. Dan di sini, di Riway, menurut saya sesuatu bisnis yang tidak susah Bapak Ibu. Ya. Jadi kita datang ke Riway, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita datang ke sini, kita belajar dulu Bapak Ibu. Setelah kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Ngajar langsung. Tidak Bapak Ibu. Jadi ini sama seperti sebuah cycle, ya, sebuah lingkaran Bapak Ibu. Ya. Jadi kita datang pertama kali masuk, awalnya kita belajar dulu Bapak Ibu. Jangan kita belum belajar, belum mengerti apa-apa, kita sudah sibuk cari orang. Nggak usah Bapak Ibu, jangan seperti itu. Jadi masuk ke sini, kita belajar. Setelah belajar, baru kita coba lakukan, coba praktekkan Bapak Ibu. Baru kita cari orang. Dan setelah ada yang percaya sama kita ngajarin. Ajarkan apa yang kita tahu Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti OPP, marketing, apapun yang kita tahu, kita ajarkan semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi ini sama seperti, kenapa saya bilang dia kayak sebuah cycle. Karena setelah kita ajarkan, kita butuh belajar lagi. Makanya Riway setiap 3 bulan sekali mengadakan acara seperti ini Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa belajar lagi. Ya, jadi belajar, lakukan, ajarkan. Dia akan seperti itu terus saja Bapak Ibu. Ya, jadi
Contohnya hari ini, Anda setelah Anda join, Anda belajar. Setelah Anda belajar, Anda baru coba lakukan. Ya, setelah Anda lakukan, berarti sudah ada sponsor Anda atau partner Anda yang join. Apa yang harus Anda lakukan? Anda mengajar Bapak Ibu. Ya, jadi pas kita ajarin, tahu nggak gimana cara ajarin tim kita? Jadi setelah dia masuk, kita ajarkan dia OPP. Mungkin dia awal dia cuma dengar. Jadi pertama kali, dia kan pasti setiap orang, dia pasti ada pertama kali untuk melakukan presentasi. Benar nggak? Jadi pas awal-awal tim partner kita dia sudah belajar. Dia awal-awal kita suruh dia coba presentasi. Jadi di sini saya ingin bertanya, ada nggak yang pertama kali presentasi produk bagus punya? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, jadi saya masih ingat waktu 4 tahun yang lalu. Ya, waktu itu kita bikin dinner sharing di Apollo. Jadi waktu itu pertama kali saya, Pak Andi, Pak Handri, ada Pak Rudi. Kita bikin bareng acara tersebut. Jadi waktu itu kita bikin acara dinner sharing, kita bikin satu meja saja. Tahu nggak yang hadir berapa orang Bapak Ibu? Yang hadir waktu itu cuma 2 orang saja Bapak Ibu. Kalau misalkan waktu itu Anda adalah tamu, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Ini bisnis tak mungkin bisa berkembang punya, benar nggak? Tapi karena itulah ya, waktu itu kita jujur saja, kita pun tak pandai OPP waktu itu Bapak Ibu. Ya. Presentasi kami berempat, tidak ada satupun yang ngerti. Dan waktu itu kita tetap komitmen, oke kita gantian. Jadi waktu itu saya pun lupa siapa yang pertama kali presentasi, tapi kita gantian. Yang saya ingat paling jelas, waktu itu, yang pertama kali Pak Rudi presentasi, giliran Pak Rudi. Jadi sebelum acara mulai, waktu itu nggak tahu, tiba-tiba yang datang ada 3-4 meja. Jadi acara belum mulai, Pak Rudi dia keringatan. Saya pun bingung, AC dingin kok, kenapa dia keringatan semua? Benar nggak? Jadi saat itulah, gimana pun dia bilang dia tak bisa apa segala macam. Kami tetap paksa dia, dorong dia naik. Kenapa? Karena kalau dia tak naik, harus kami yang naik. Ya. Jadi waktu itu saya tetap maksa, oke lah kamu pasti bisa punya, kamu naik saja. Ya kan? Tahu nggak waktu pertama kali Pak Rudi, dia naik presentasi OPP. Apa yang saya lakukan? Saya sama Pak Handri jalan keluar Bapak Ibu. Tidak berani dengar, bayangin Bapak Ibu. Ya, tapi setelah itu kami masuk, saya tahu presentasinya itu, saya sendiri nggak berani dengar, itu hancur sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi karena itulah ya, kita tim Pekanbaru bisa sampai sekarang. Ya, kita beri Tuhan untuk Pak Rudi. Jadi, coba kita bayangin saat itu, setelah Pak Rudi presentasi selesai, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Walaupun saya tahu itu hancur sekali, tapi saya tetap gini. Kenapa? Karena waktu itu kalau misalkan saya langsung mengkritik Pak Rudi OPP, kamu kok kayak gitu, jelek kali. Kira-kira lain kali Pak Rudi mau naik lagi nggak? Tidak akan mau Bapak Ibu. Sama halnya, hari ini kalau partner kita, dia pertama kali presentasi itu tidak mungkin bagus punya Bapak Ibu. Jujur saja, saya sampai hari ini, OPP saya yang pertama kali, saya pun tak berani dengar Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada orang yang pertama kali presentasi itu langsung bagus punya. Ya, jadi gimana, walaupun kita tahu dia tidak bagus, kita harus kasih jempol Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu hari ini sudah mendengar yang saya sharing hari ini, walaupun Bapak Ibu tahu kita hanya pura-pura, percayalah, kita bikin gini, Bapak Ibu pasti sangat senang juga. Ya, kenapa? Karena tidak ada orang yang suka mendengar tentang kritik punya Bapak Ibu. Dan tujuannya apa? Tujuan kita bilang dia bagus supaya next kedua kali, ketiga kali dia mau naik lagi, ya, supaya dia bisa mandiri Bapak Ibu. Itu tujuannya. Kenapa kita harus membuat partner kita dia mandiri? Kalau waktu pertama kali kita langsung bilang kita kritik, kamu kok siapa yang ngajarin OPP? Jelek kali, saya nggak ada ajarin seperti itu loh. Kalau kita ngomong seperti itu, dia akan bilang apa? Saya dari awal kan sudah bilang, saya tak pandai, kamu paksa-paksa saya terus. Benar nggak? Jadi, kalau udah seperti itu, next dia tidak akan naik lagi. Dan dia tidak mungkin bisa mandiri. Kalau tim kita, dia tidak mau presentasi, selamanya kita yang presentasi sendiri.
Kalau kita yang presentasi sendiri, apa yang akan terjadi? Tim kita tidak mungkin bisa besar punya Bapak Ibu. Ya, jadi kita setelah mengajar, kita harus membuat partner kita jadi mandiri. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Dan di Riway ada tiga pusaka ya kita bilang ya, yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Yang pertama adalah leader. Ya, jadi kita gimana caranya kita pakai leader? Itu kita akan gunakan hukum ABC. Tahu nggak hukum ABC? Kayaknya banyak nggak tahu. Nanti saya akan jelasin. Yang kedua adalah peralatan. Ya, jadi di Riway banyak sekali peralatan yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Contohnya seperti CD, buku, seminar, ya, majalah dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, itu adalah kegiatan Bapak Ibu. Jadi kegiatan seperti hari ini, leader training seminar, terus ada dinner sharing, terus ada malam penghargaan ya. Jadi inilah 3 pusaka yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi kita lihat, 3 ini kalau kita tidak menti-up ketiga ini, contohnya leader kita kalau kita tidak ti-up, kira-kira ada gunanya tidak Bapak Ibu? Sampai di sini Bapak Ibu ngerti nggak ti-up? Belum. Jadi ti-up itu yang sama artinya dengan menjual Bapak Ibu. Jadi tahu nggak gimana cara menti-up seorang leader? Jadi contohnya seperti hari ini kita mau menjual putir misalkan. Ya. Jadi bisa nggak kita bilang, produk saya tak ada manfaatnya, terus mahal lagi. Kira-kira ada yang mau beli tidak? Tidak ada, benar nggak? Jadi sama juga hari ini kita di Riway banyak sekali yang bisa kita jual Bapak Ibu. Riway bukan cuma jual putir saja. Contohnya seperti leader, peralatan, kegiatan, semuanya bisa kita jual Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita mau menjual leader kita? Tahu nggak gimana cara mau jual leader? Bawa ke Jakarta, terus kita jual di Jakarta. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi menjual yang kita jual bukan yang artinya bukan benar-benar dijual seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang artinya jual di sini adalah yang kita jual nilainya Bapak Ibu. Ya, jadi hukum ABC ini juga dikenal sebagai ti-up. Jadi yang kita jual adalah membangun potensi, membangun citra dan kewibawaannya. Ya, jadi yang jadi pertanyaannya mungkin ada yang tanya, kenapa namanya ti-up? Jujur saja, saya pun tidak tahu kenapa namanya ti-up. Karena sebelum di Riway, saya tidak pernah dengar apa itu yang namanya ti-up. Ya, jadi setelah saya masuk Riway, saya baru pelajari, oh rupanya inilah artinya ti-up. Jadi kenapa namanya hukum ABC? Ya, jadi kita lihat, kenapa dia namanya ti-up, kenapa dia tidak namanya 7-up atau G-up atau apapun itu. Ya, kenapa dia mesti ti-up? Karena dia adalah hukum ABC. Jadi kita lihat, contohnya A di sini, B di sini, C di sini. Jadi dia akan terbentuk seperti sebuah T. Jadi itulah asal-usul ti-up Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau menjual leader kita, gimana caranya kita jual? Ya, jadi ABC tadi, A itu adalah advisor, B itu adalah bridge atau jembatan, C itu adalah customer. Jadi advisor ini atau konsultan ini termasuk apa aja? Nah, jadi yang termasuk dengan konsultan, yang di dalamnya adalah upline, bisa jadi data, alat, tempat acara. Jadi A ini dia sangat fleksibel. A ini dia bisa jadi apapun Bapak Ibu. Ya. Jadi salah satu contohnya upline kita yang mau kita jual contohnya, yang mau kita ti-up ya. Jadi B ini adalah jembatan, adalah kita. Ya, diri sendiri atau orang tengah. C adalah customer. Customer atau calon kita, teman baru atau pelanggan yang berpotensi, calon distributor kita. Jadi berarti di sini kita lihat, yang mau kita pengaruhi itu adalah siapa? Si C, benar nggak? Jadi hari ini kalau misalkan kita mau, yang mau kita pengaruhi si C misalkan,
Jadi contohnya hari ini saya minta tolong Pak Asim mau prospek seseorang. Bro, kamu tolong nanti prospek teman saya ya. Dia orang kaya, orang hebat di Pekanbaru loh. Terus dia punya mobil Mercy, dia punya satu garasi yang isinya mobil mewah semua. Terus dia punya apartemen, ada 2 di Jakarta. Kira-kira, kalau kita perkenalkan seperti itu, kira-kira Pak Hasim mau prospek jadi gimana Bapak Ibu? Dia tidak akan jadi, dia tidak berani lagi, benar nggak? Bisa-bisa jadi menciut, karena takut, benar nggak? Jadi, kadang-kadang kita lupa, yang sebenarnya yang mau kita pengaruhi tadi adalah si C tadi Bapak Ibu. Ya, jangan kita salah mentiap. Karena kalau kita kenalkan seperti itu, si C tadi sudah menjadi si A. Setuju tidak? Jadi, jangan sampai salah. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita cukup kasih tahu saja. Oh, ini namanya siapa? Pekerjaannya apa? Sudah gitu aja Bapak Ibu. Nggak usah sampai, wah dia punya apa, punya apa. Karena tujuan kita adalah untuk mempengaruhi si C. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, jadi yang paling berat itu adalah di B Bapak Ibu. Pekerjaan yang paling berat. Karena A sama C mereka itu tidak kenal. Jadi kita bilang A itu siapa, dia akan menjadi siapa. Ya. Jadi kalau misalkan kita tiap si A atau leader kita sampai kayak seorang dewa, kira-kira kalau dewa bantu kita closing lebih gampang tidak? Akan lebih gampang, benar nggak? Jadi, tapi jangan berlebihan juga Bapak Ibu. Ya. Jadi 5 tindakan dasar yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang harus B lakukan. Yang pertama adalah, yang tadi saya sudah bilang, memberikan informasi data tentang si C kepada si A terlebih dahulu. Jadi nama, pekerjaan, umurnya berapa, sama form. Tahu nggak apa itu form? F itu adalah family, O occupation, R recreation, M adalah money. Ya, jadi kita kasih tahu dulu data-data tentang si C kepada si A dulu. Supaya nanti pas ketemu si A mau prospek, dia akan lebih gampang. Terus yang kedua, pas kita mentiap si A tadi harus dengan sangat efektif dan sangat pas Bapak Ibu. Saat kita mentiap si A. Dan saat kita mentiap si A, mungkin kita cerita, wah ini seorang leader yang sangat luar biasa. Ya. Terus pas kita tiap si A keluar dia harus seperti apa? Dia mungkin pakai celana pendek atau baju oblong. Kira-kira pas C ketemu si A, dia akan mikir gimana Bapak Ibu? Wah, kamu ngomong dia gini-gini, tapi pas keluar kok jadi seperti ini, benar nggak? Itu yang tadi dijelasin oleh Pak Andi tadi, tentang image profesional Bapak Ibu. Jadi, kalau kita sebagai si A yang sudah ditiap, kita harus berpenampilan profesional juga Bapak Ibu. Supaya pas kita ketemu si C bisa lebih yakin lagi sama kita. Dan saat kita tiap si A, jangan berlebihan Bapak Ibu. Jangan kita cuma tiap, wah Pak Hasim dia income-nya tiap bulan ber-MM loh. Jangan cuma seperti itu aja Bapak Ibu. Terus yang bisa kita tiap di sini juga, jangan cuma tim elit Pegasus saja. Ya, karena kita harus juga bisa mentiap contoh Diamond member atau Diamond 1 star, 2 star, atau 3 star Bapak Ibu. Semuanya bisa kita tiap. Jangan cuma tiap yang tim elit saja. Karena kasihan. Bagaimana dengan yang Diamond Star nanti? Setuju tidak? Ya, jadi nanti ada yang bilang, wah dia baru Diamond 1 star. Gimana caranya saya mau tiap dia? Mau dengar nggak gimana cara tiap seorang Diamond Star? Kayaknya yang mau cuma depan saja. Oke, sudah ngantuk semuanya? Kita beri applause untuk kita semua, supaya tidak ngantuk ya. Jadi, bagaimana caranya kita mau mentiap seorang Diamond Star? Caranya begini Bapak Ibu. Kita ketemu, misalkan kita ketemu calon kita bilang sama dia, ini nanti saya akan kenalkan kamu sama leader saya. Ya. Saya lihat beliau, leader saya ini, dia dalam membantu timnya sangat bertanggung jawab dan sangat berkomitmen Bapak Ibu. Kita bilang seperti itu. Dan memang dia sekarang baru Diamond Star. Tapi saya melihat dari sikap beliau
dalam membangun timnya, saya sangat yakin sekali, tidak lama lagi, 1-2 tahun kemudian, orang ini akan membawa sebuah tim yang sangat besar di Indonesia. Jadi saat itulah kita kenalkan Diamond Star kita Bapak Ibu. Ya, contohnya jangan cuma dari dia income-nya 1M atau 2M. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Yang kita jual adalah nilainya. Ya. Terus yang ketiga adalah B, harus bekerja sama Bapak Ibu. Bekerja seperti apa? Contohnya waktu si leader kita atau si A tadi lagi prospek misalkan. Kita harus mengangguk, tersenyum, merekam, dan membuat catatan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering, saya sudah dengar 3-4 kali, saya sudah bosan. Terus Bapak Ibu jalan keluar, merokok di luar. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini si B ini, kita harus pandai berakting. Bisa nggak pandai berakting Bapak Ibu? Mungkin ada yang bilang, kalian pura-pura saja. Tapi bukan kita mau membohongin atau gimana Bapak Ibu. Hari ini bisa nggak kita bayangin? Contohnya hari ini kita kenalkan si A sama si C tadi. A lagi serius presentasi. Kita sendiri tidak serius mau mendengarkan. Kira-kira si C akan serius nggak dengerin? Tidak akan Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sudah sering mendengar, kita harus tetap tersenyum. Ya, harus tetap fokus sama si A tadi. Supaya si C tadi, dia juga mau mendengarin si A tadi. Ya. Terus yang keempat, membuat reaksi yang sangat menyenangkan. Itulah tugas si B tadi Bapak Ibu. Ya. Jangan si A lagi presentasi, kita sebentar-sebentar nguap. Terus sebentar-sebentar kita ke toilet. Itu kan reaksi yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Jadi kita harus bikin reaksi yang menyenangkan supaya C tadi dia juga bisa lebih betah. Ya. Terus yang kelima, membantu C ajukan pertanyaan. Tunjukkan perhatian kepada si C, membiarkan si A tadi bersepakat untuk bertransaksi Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang pernah nggak ketemu seorang si C misalkan, ya, dia orangnya sangat pendiam sekali. Ya, jadi kalau kita ketemu C yang seperti itu, kita harus membantu dia ajukan pertanyaan Bapak Ibu. Dan kita harus biarkan si A tadi bersepakat untuk melakukan transaksi tersebut. Jangan si A lagi coba untuk closing. Kita bilang sama si C, nggak apa-apa kamu nanti dulu, mikir-mikir dulu aja. Padahal si C sudah mau. Ya jangan seperti itu. Bisa nggak? Ya jadi kuncinya B itu harus gembira Bapak Ibu. Harus antusias. Jangan jadi B yang kayak hidup segan mati tak mau. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi B itu harus gembira, harus bersemangat. Ya supaya C tadi juga ikut semangat, terbawa suasana. Ya. Terus B yang tidak bagus bagaimana? Yang pertama adalah B yang memotong pembicaraan Bapak Ibu. Pernah nggak ketemu B yang seperti itu Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang si A lagi ngomong, terus dia potong. Bukan seperti ini, harusnya seperti ini. Terus ngomong, si B potong lagi. Kira-kira kalau kita adalah si A tadi, enak nggak? Tidak enak, benar nggak? Jadi kalau memang si B yang lebih hebat, berarti dia yang presentasi saja. Setuju tidak? Jadi kita jadi B, tadi saya sudah bilang, kita harus pandai berakting. Jangan sedikit-sedikit kita potong pembicaraannya. Ya. Terus yang kedua, B yang mempersulit kita. Kira-kira gimana mempersulit? Contohnya seperti A sudah lagi presentasi, lagi jelasin seperti ini, dia malah mempersulit. Dan akhirnya si C yang tak jadi. Jadi kadang-kadang si B lupa. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi si C tadi. Kalau dia mempersulit si A, berarti tidak akan terjadi transaksi. Setuju tidak? Ya. Terus yang ketiga, B yang selalu mengeluh. Pernah nggak ketemu B yang selalu mengeluh? Banyak Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini saya ingin bertanya,
Kalau misalkan kita setiap kali mengeluh, kira-kira bisa sukses tidak? Mengeluh itu kalau bisa bikin sukses, Bapak Ibu tiap hari ngeluh nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kenyataannya, tidak ada orang sukses yang hasilnya dari tiap hari mengeluh Bapak Ibu. Dan hari ini kalau kita mau, kita cerita, wah Riway gimana, perusahaan Riway gimana, produk kita gimana, tapi setiap hari kita nongkrong, tiap hari ngeluh, itu tak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah tahu, ngeluh itu tidak ada guna, mulai besok berusahalah jangan mengeluh. Ya. Setiap hari kita mencoba apa yang keluar dari mulut kita itu harus yang positif. Bisa? Terus yang keempat, B yang pemaki. Pemaki yang artinya B yang suka marah-marah Bapak Ibu. Ada nggak orang seperti itu? Ada juga Bapak Ibu. Jadi kayaknya dia sangat emosional. Ngomong sedikit aja dia tersinggung. Ngomong sedikit aja dia sudah mau main tangan. Ya jadi orang yang seperti itu enak nggak diajak kerjasama? Tidak enak Bapak Ibu. Jadi di Riway ya kita harus bisa belajar mengontrol emosi kita Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi saya sudah bilang, B yang selalu mengantuk Bapak Ibu. Jadi kita cerita produk kita sebagus apapun, wah ini bisa bikin stamina bagus apa segala macam. Tapi B duduk di sana, belum 30 detik dia udah nguap sekali. 10 detik lagi nguap sekali lagi. Kira-kira si C tadi, dia melihat demikian, dia masih yakin nggak sama produk kita? Dia tidak akan yakin Bapak Ibu. Jadi, usahakan jangan mengantuk terus Bapak Ibu. Jangan menguap terus Bapak Ibu. Bisa nggak? Jadi Bapak Ibu, jangan ada yang ngantuk ya. Kalau ada yang ngantuk, nanti saya minta kameramen, foto, pajang. Nah, yang keenam, B yang serakah. Ada nggak B yang serakah Bapak Ibu? Kayak gimana serakah contohnya? Contohnya mungkin hari ini si A lagi prospek si C misalkan. Sudah lagi presentasi, sudah lagi bagus, dan akhirnya si C, dia akhirnya sudah mau join satu paket. Tetapi karena si B tadi dia serakah. Padahal si C tadi kemampuannya cuma untuk beli satu paket saja. Tapi gara-gara si B tadi dia serakah. Dia bilang, waduh kamu mau join jangan yang satu diamond saja. Join yang 7 set lah, itu lebih bagus. Business plan ya, keuntungan lebih banyak. Dan terakhir si C bilang apa? Oke lah, saya mikir-mikir dulu katanya. Mikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak terjadi closing Bapak Ibu. Gara-gara harusnya tadi satu set sudah mau, tetapi gara-gara si B-nya serakah, akhirnya tidak jadi closing. Padahal si B tadi lupa Bapak Ibu. Kalau misalkan cuma satu set saja, si B tadi dia masih bisa mendapatkan bonus leader. Benar nggak? Kalau kita jadi one star, semuanya diambil semua. Benar nggak? Jadi kita jadi jangan terlalu serakah, karena kita harus melihat kemampuan seseorang itu sampai di mana. Kalau memang sudah mau satu set, ya satu set saja. Jangan serakah. Bisa? Yang ketujuh. B sebagai raja. Pernah nggak ketemu orang seperti itu Bapak Ibu? Banyak sekali ya kata Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai si B misalkan. Kita sudah mentiap, wah leader saya ini hebat apa segala macam. Terus si leader kita sudah datang, C sudah datang. Contohnya kita lagi duduk di kedai kopi misalkan. Ya, kita lagi duduk ngobrol, kita malah si B dia sebagai raja contohnya. Kamu tolong pesan kopi satu lah. Si A terpaksa harus pesan, benar nggak? Terus bentar lagi tak ada tisu. Tolonglah ambil tisu itu di meja sebelah. Jadi kalau Anda adalah si C tadi, Anda melihat demikian, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Anda tidak akan menghargai si A tadi lagi. Benar nggak? Walaupun kita sudah tiap si A baik-baik, wah si A seperti gimana. Tapi waktu di kedai kopi, itu kayak pembantu kita. Benar nggak? Sudah terbalik. Setuju tidak? Jadi kita harus pandai
pas kita tiap si A tadi, kita mau pesan, kita pesan sendiri kan bisa. Benar nggak? Jangan suruh-suruh si A yang pesan. Oke? Terus yang ke-8, nah, B yang mengerikan Bapak Ibu. Gimana mengerikan? Pokoknya sangat mengerikan lah Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, upline dan downline, si A sama si B tadi harus saling melengkapi Bapak Ibu. Jangan saling menentang. Supaya kita bisa bekerja sama. Karena kalau saling menentang, itu tidak akan bisa bekerja sama. Jadi harus bisa saling melengkapi. Ya. Nah, jadi perincian yang lainnya adalah teman-teman yang sangat akrab perlu untuk benar-benar menerapkan hukum ABC. Jadi waktu kita tiap si A, kita harus hormati si A tadi. Ya, jangan terbalik Bapak Ibu. Jangan kita tidak hormati si A, kita suruh dia pesan kopi apa segala macam. Sebaliknya kita malah memuji si C tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah memuji si C, itu sudah terbalik. Jadi usahakan kita tidak boleh memuji si C tadi. Ya, karena kalau kita memuji si C tadi, berarti seolah-olah si C tadi dia akan menjadi si A tadi, akan terbalik Bapak Ibu. Ya. Terus sepanjang jalan kita selalu bersama si C, memberikan kenyamanan. Ya, jadi sebisa mungkin, contohnya kalau kadang-kadang kita ada seminar ke luar kota atau gimana, atau pas lagi istirahat makan seperti tadi, sebisa mungkin kita temani si C terus Bapak Ibu. Supaya dia lebih nyaman sama kita. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu? Nah, di saat kita lagi prospek, contohnya, kita juga harus memilih lokasi yang bagus Bapak Ibu. Jangan pilih lokasi yang ada gangguan. Contohnya gimana? Contohnya hari ini kalau misalkan kita memilih lokasi yang kurang bagus, contohnya di tepi jalan. Sebenarnya bukan saya bilang tidak boleh di tepi jalan, tapi harus lokasi yang tepat Bapak Ibu. Karena kalau pas waktu kita lagi prospek, kita lagi presentasi, tiba-tiba ngomong sampai seru, tiba-tiba ada sebuah motor lewat, suara motor, nyut, lewat. Terus ngomong, sudah lagi seru, tiba-tiba motor tadi lewat lagi. Kita terpaksa harus diam lagi. Benar nggak? Jadi kalau di saat seperti itu berarti sudah waktu lagi seru kita ngomong tiba-tiba harus diam. Berarti sudah tidak enak lagi. Jadi kita harus cari tempat yang nyaman Bapak Ibu. Ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus lindungi A Anda. Lindungi leader kita Bapak Ibu. Jadi leader kita benar-benar harus kita protect. Ya. Jadi jangan setiap kali kita gunakan si A. Contohnya jangan setiap kali ada masalah. Contohnya kita ketemu masalah nih. Setiap kali ada masalah, kamu cari leader saya saja. Ketemu masalah lagi, kamu cari leader saya saja. Jadi kalau kita seperti itu, berarti kita tidak memprotek leader kita. Jadi leader kita ini harus benar-benar kita protek Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya pertama adalah di saat kita ketemu masalah, kita coba menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya supaya kita juga bisa belajar dari masalah tersebut. Setuju tidak? Nah, jadi kalau semuanya kita lempar kepada leader kita, bukan tidak boleh. Berarti lama-lama leader Anda akan makin lebih pintar. Dan Anda tidak akan maju Bapak Ibu. Dan yang jadi masalahnya apa lagi? Di saat kalau kita pakai terus, mungkin ada sebuah masalah. Kebetulan leader Anda juga tidak bisa menyelesaikannya. Apa yang akan terjadi? Berarti line itu akan mati Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita coba menyelesaikan dulu. Dan kita belajar dari masalah tersebut. Kita coba selesaikan. Dan di saat kita benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita baru keluarkan leader kita untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena mungkin cara penyelesaian leader kita mungkin sama. Mungkin ngomong kata-kata juga mungkin sama. Tetapi karena selama ini kita ada melakukan tiap tersebut. Tetapi kata-kata atau kalimat yang keluar dari leader kita, itu akan menyelesaikan masalah tersebut Bapak Ibu. Jadi memang leader kita benar-benar harus kita protect.
Oke? Nah, terus kadang-kadang ada situasi yang tak terduga. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ketemu seorang calon kita atau customer, dia sangat berkuasa dan dia merasa dia sangat pintar dan dia mempunyai pendapat dia sendiri. Jadi di saat A lagi presentasi, dikit-dikit dia potong. A lagi ngomong-ngomong, dia merasa dia pintar, dia lebih berdebat. Jadi kalau misalkan kita ketemu kondisi seperti itu, kalau Anda adalah si A, apa yang harus Anda lakukan? Sama si B, sama-sama keroyok? Tidak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda adalah si A tadi, apa yang harus Anda lakukan? Kalau memang ketemu kondisi seperti itu, Anda jangan lanjutkan dulu. Anda berdiri dan Anda permisi sama si C. Sebentar, saya ke toilet sebentar. Udah itu Anda langsung ke toilet. Di saat si A sudah jalan ke toilet, itulah tugas si B. Apa yang B harus lakukan? B harus ngomong sama si C tadi. Bro, sis, kamu jangan seperti inilah. Ini leader, saya ajak dia untuk membantu saya. Saya butuh waktu 1 bulan loh. Beliau baru mempunyai waktu untuk membantu saya ketemu sama kamu. Kamu tolonglah, kalau kamu nggak hargai dia, tolong hargai saya. Karena saya sangat tidak enak. Benar nggak? Jadi saat itu, setelah kita ngomong seperti itu, baru si A dia akan balik lagi dari toilet, benar nggak? Nah, di saat itu C, kalau misalkan C setelah dengar si B ngomong seperti itu, mungkin dia akan mencoba menghargai si A tadi. Ada kemungkinan, benar nggak? Tetapi bagaimana kemungkinan kedua? Yaitu dia tetap berdebat. Apa yang harus kita lakukan? Jujur saja kalau memang ketemu kondisi seperti itu, kita langsung berdiri saja dan kita permisi sama si C tadi. Kita bilang sama dia, mohon maaf, mungkin ini bukan momen yang pas untuk saya sharing dengan kamu. Udah itu kita langsung pergi saja Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga harus jual mahal sedikit Bapak Ibu. Ya, jangan, ya kita beri tepuk tangan. Kenapa? Karena kita lihat dalam situasi seperti itu, sharing itu tidak mungkin kita lanjutin lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertahan di sana juga tidak ada gunanya lagi. Makanya kita tinggalin saja Bapak Ibu. Kita bisa cari partner yang lain. Oke? Jika Anda tidak dapat membuat kesepakatan di tempat, jadi si B tadi harus menyiapkan alat. Ya, contohnya seperti mungkin majalah atau brosur atau apapun. Jadi harus kita siapin Bapak Ibu. Salah-salah kalau kita jalan-jalan nampak di sana ada brosur yang sama di tong sampah. Apa yang kita lakukan? Kita akan buang di tempat yang sama. Setuju tidak? Jadi semua peralatan yang ada di Riwe, semuanya harus kita tiap Bapak Ibu. Harus kita jual nilainya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya kalau misalkan sebuah majalah, kita kasih begitu aja, percayalah, orang itu tidak akan membacanya. Jadi caranya gimana? Kita harus, sebelum kita selesai waktu prospek, kita harus bilang dulu, majalah ini ada siapa-siapa saja. Di dalamnya ada mungkin si A yang dulunya bangkrut. Mungkin ada si B yang dulunya hanya sales aksesoris. Ya, mungkin dulu dia hanya seorang tukang handphone atau apapun. Tapi melalui panggung Riwe ini, sekarang menjadi sangat sukses. Ya, jadi dan kita bilang, majalah saya ini cuma ada 1. Ya, saya pinjamkan dulu, kamu 2 hari, kamu baca dulu. Ya, setelah 2 hari, saya ambil kembali. Jadi kenapa kita harus ngomong seperti itu? Tujuannya adalah supaya 2 hari kemudian kita mempunyai kesempatan untuk bertemu sekali lagi dengan si C tadi Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun brosur kita masih banyak, tetap kita harus bilang cuma 1. Dan cara kasihnya bagaimana? Tetap harus pakai 2 tangan Bapak Ibu. Supaya dia melihat kita seperti itu, walaupun pulang dia tidak baca, dia tidak rusain atau tidak dibuang ya Bapak Ibu. Benar nggak? Ya. Terus membawa C untuk bergabung di berbagai pertemuan perusahaan, contohnya seperti seminar hari ini, atau kadang ada dinner sharing, atau kadang ada rapat, kita bawa C
datang lihat. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, ya, kita di Riway, jujur saja seperti yang saya bilang tadi, ada 3 pusaka yang kita bisa pakai semua Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau sukses di Riway, kita tidak perlu pintar atau Anda mau berasal dari kalangan apapun, itu tidak penting Bapak Ibu. Yang penting Anda pandai meminjam kekuatan. Percayalah Bapak Ibu, Anda akan menjadi pemenang berikutnya. Oke? Jadi Bapak Ibu, sharing saya juga sampai di sini. Ya, di sini kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, saya doain semuanya sehat selalu dan sukses selalu.